Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Politik. Di Mimbar Politik kali ini kita coba datangkan seorang calon pemimpin Kota Medan. Kalau di pencabutan nomor KPU Medan kemarin, calon ini berada di urutan ketiga. Bahkan sebelumnya, sebelum ditentukan nomor urut, calon ini merupakan calon yang terakhir mendaftar di malam hari yang bikin dakdikduk gitu. Diusung oleh Partai PKS, satu-satunya partai yang kita tahu bagaimana banyaknya massa dari PKS selama ini. Kita ketemu dengan Ustadz Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, kita ngomong santai aja Ustadz Iya. Oke Ustadz, ini aku agak-agak ini ya Ustadz, masyarakat pasti banyak yang mengira-ngira Ustadz, seorang Ustadz terjun ke dunia politik biasanya itu turun kepercayaan masyarakat gitu. Dan dari Ustadz sendiri memang berpolitik sudah lama ya Ustadz ya, Sudah berpolitik lama, Ustadz yang bisa dibilang gurunya masyarakat gitu kan. Kenapa gitu mau untuk mencalonkan menjadi calon wali kota Medan untuk Pilkada 2024 ini? Apa sih alasan Ustadz? Iya, sebenarnya nggak ada alasan mau atau kepingin jadi pemimpin atau wali kota di Medan. Satu ketika saya dipanggil oleh partai Sumatera Utara dan PKS Sumatera Utara dan Medan, ditanya sebagai kader kesiapan untuk memimpin Medan. Secara pribadi saya jawab tidak siap, karena memimpin itu bukan kerja orang per orang. Nggak ada istilah Superman di dunia ini. Ini kan kerja bersama, kerja besar. Maka ketika secara pribadi saya ditanya siap atau tidak siap, jawabannya tidak siap. Hingga saat ini juga tidak waktu siap itu kecuali partai PKS-nya siap. Karena kan kalau cerita partai ini udah cerita kumpulan orang-orang yang punya pemikiran dan jaringan yang luas. Sehingga kekuatan kumpulan orang-orang dan jaringan yang luas sampai tingkat kelurahan itu akan mampu untuk memikul beban yang berat sekalipun. Jadi masalah kenapa saya mau sebenarnya bukan masalah mau atau tidak mau. Ini adalah keputusan bersama untuk bekerja bersama-sama memimpin Kota Medan. Menjadikannya lebih baik. Menjadikan Medan lebih baik. Namun kan Ustadz, di masa Nabi sendiri, sahabat-sahabat Nabi itu enggan, bahkan ada yang menangis kala dipilih menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau Ustadz siap nggak jika nanti terpilih menjadi wali kota Medan untuk mengemban beban itu? Secara substansi, kenapa secara pribadi saya nggak siap? Karena ini menyangkut hubungan kita kepada Allah. Ini masalah kekuasaan, ini adalah masalah haknya Allah. Oleh sebab itu, saya menyatakan ketidaksiapan, walaupun harus menerima amanah dari partai, dengan harapan ketika takdirnya nanti saya harus memimpin, saya bisa datang kepada Allah. Ya Allah, ini bukan maunya saya. Saya penuh dengan kelemahan sebagai manusia. Saya sepenuhnya minta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau kita yang mau, kita yang ngejar-ngejar. Ya bisa-bisa Allah mengatakan, ya kau yang mau, tahankanlah sendiri, kerjakanlah sendiri. Itu filosofi yang mendasar. Kenapa memang saya secara pribadi tidak siap untuk jadi pemimpin, tapi karena sudah dimusyawarahkan bersama-sama dengan kawan-kawan yang banyak, akhirnya saya bismillah
Bismillah, untuk menjalankan. berusaha semaksimal Iya, mungkin ya Ustadz. iya. Oke, ini karena itu dari sisi agama ya Ustadz. Ini dari sisi Ustadz sendiri menjadi calon wali kota Medan, itu Ustadz sendiri gimana persiapannya? Apa sih pasti ada prioritas yang Ustadz tawarkan kepada masyarakat? Iya. Nah, jadi untuk program prioritasnya boleh beritahukan Ustadz? Sebagai politisi saya sudah mulai sejak umur 23 tahun. Umur 25 saya sudah jadi anggota DPRD 3 periode. Kemudian lanjut anggota DPRD provinsi 2 periode. Kemudian DPR RI 1 periode. Kemudian di antara DPRD kabupaten dan provinsi itu saya ada masa jeda 5 tahun. Saya jadi direksi BPR Syariah, itu ngurusin UMKM, ya. Tapi mungkin Tuhan menganggap pengalaman saya belum cukup, perlu diperkaya. Lalu jeda 5 tahun antara DPRD provinsi dan pusat, saya disuruh ngurusin lembaga yang lebih kecil lagi, mikro, ketua koperasi syariah. Jadi saya sudah terbiasa secara politik ngurusin masyarakat luas, termasuk masyarakat kecil di dalamnya. Secara spesifik, saya diminta berdasarkan pengalaman ngurusin rakyat yang ekonominya menengah ke bawah dan kecil serta mikro. Nah, itu terus berjalan dari mulai umur 23 tahun sampai sekarang tanpa jeda, terus menerus. Sehingga kalau saat ini saya diminta untuk jadi pemimpin, tentu tidak ada persiapan-persiapan khusus. Pengalaman puluhan tahun itulah yang menjadi bekal utama untuk ketika kalau kita ditakdirkan jadi pemimpin. Karena memang istilahnya itu siang malam, ya terus bersama dengan masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat sebagai anggota DPR dan pernah mengeksekusi waktu kita memimpin perusahaan untuk menyelesaikan problema-problema masyarakat dalam menjalankan usahanya. Jadi berbekal pengalaman puluhan tahun ya, bukan hanya di bidang politik, bukan hanya cuap-cuap ya Ustadz ya. Jadi memang udah ada pengalaman di bidang langsung terjun ke masyarakat dan langsung menjadi praktisi ekonomi ya Ustadz. Itu dari sisi ekonomi ya Ustadz, kita bakal meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Terus kalau untuk dari sisi keamanan, masyarakat Medan ini kan banyak ditakuti oleh premanisme, begal, permasalahan-permasalahan yang kompleks, apalagi dengan Medan yang cukup heterogen ini ya Ustaz. Nah, kalau dari sisi keamanan sendiri gimana Ustaz? Apa yang Ustaz tawarkan? Iya, saya dari TK sampai sekarang tuh hidup di Medan. Walaupun pernah jadi anggota DPRD di Serdang, tapi tinggalnya itu di Medan. Jadi bagi saya plus minusnya Medan itu sudah bahagian dari diri saya. Saya bisa bercerita soal Medan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, berdebat bagaimana untuk Medan yang lebih baik. Saya sudah punya visi untuk Medan ini. Dan sebelum merumuskan visi itu, tentu kan kita melihat latar belakang Medan yang sudah ada dalam benak saya. Dan ketika saya diamanahkan menjadi calon ini, tentu saya berkomunikasi dengan berbagai pihak. Dan ternyata ketika berkomunikasi dengan berbagai pihak itu, terkonfirmasi bahwa apa yang ada di benak saya itu ternyata benar. Tadi misalnya salah satu masalah keamanan. Secara ringkas saya mau bilang begini, Medan itu kaya. Kaya secara ekonomi. PDRB-nya, produk domestik regional brutonya itu 303 triliun per tahun. Rata-rata pendapatan penduduknya 120 juta per tahun, 10 juta per bulan. Tapi saya ketemu dengan pengusaha Tionghoa yang kaya, di Medan yang kaya ini, mereka menginginkan satu hal saja, bagaimana mereka bisa mendapatkan rasa aman. Yang kedua,
kita punya kantong kemiskinan. Tadi medannya kaya, ada orang kaya yang tidak aman. Di sisi lain ada medan yang kaya tapi punya kantong kemiskinan. 187.000 orang Medan miskin dengan standar 17.000 per hari. Kalau pakai standar penerima BLT bisa angkanya mencapai 700.000. Bagaimana mungkin Medan yang kaya, orang kayanya tidak aman, tapi ada orang yang lapar, belum lepas dari kelaparan, miskin. Nah, berarti kan di sini ada masalah yang harus diselesaikan. Kesenjangan. Belum lagi ada masalah lain. Saya ketemu dengan umat Islam merasa dimarginalkan. Ketemu dengan kawan-kawan suku Batak misalnya, mereka merasa didiskriminasi. Bagaimana Medan yang hebat itu, tapi justru isinya tidak seperti yang kita gambarkan. Semuanya Medan sudah punya, tinggal bagaimana mengharmonisasi semua elemen yang ada di situ, termasuk tadi memperkecil kesenjangan itu sehingga keinginan berbagai pihak ini bisa terpenuhi. Tadi misalnya soal rasa aman. Sumber ketidakamanan itu salah satu yang utama adalah dari kantong kemiskinan. Mereka tidak punya pilihan lain untuk makannya. Maka mereka melakukan tindak kriminal. Bukan cari kaya mereka. Begal itu dapat satu kereta, resikonya mati, tapi keretanya dijual paling 300-400 ribu. Dibagi rame-rame. Ini bukan pekerjaan, bukan keinginan. Ini sesungguhnya keterpaksaan. Harusnya di sini pemerintah hadir. Bagaimana mengharmonisasi semua ini sehingga tujuan akhirnya memang semua negara-negara di dunia adalah bagaimana bisa rakyatnya berbahagia. Tadi ternyata ada satu kelompok kaya, tapi kenapa nggak bahagia? Nah, harusnya kan dia cari kerja keras, dapatkan kekayaan untuk bahagia. Nah, inilah tugas pemerintah di sini, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang orang melihatnya dari luar. Medan ini kota yang beruntung, kota yang kaya, tapi ternyata orang di dalamnya belum bisa menikmati semua itu sehingga melahirkan rasa bahagia. Tentu nanti akan ada misi-misi dan ribuan, puluhan ribu program untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan harapan tadi Medan ini bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Medan ini bisa menjadi milik orang Medan bersama. Bukan seolah-olah dimiliki sekelompok orang, padahal dia sendiri pun masih minus rasa aman, ketakutan. Tapi kita mau kaya, silahkan kaya, bisa berbahagia. Yang kurang kita cukupkan, cukup bisa melahirkan bahagia. Kira-kira begitu. Itu dari sisi keamanan dan pengentasan kemiskinan istilahnya ya, Ustaz ya. Tapi permasalahan Medan yang hingga saat ini belum bisa terpecahkan itu masalah banjir. Di mana-mana di kota besar itu kayaknya banjir, dan salah satunya Medan yang sekarang ini semakin banjir. Nah, itu gimana pendapat Ustaz? Kita harus realistis. Banjir ini faktor utamanya adalah kerusakan alam. Jadi kita nggak perlu janji-janji mulu soal banjir. Kalau alam rusak, mau kayak dulu lagi gitu kan, ya perbaiki alamnya. Dan itu memerlukan waktu, dana yang besar. Dan itu melibatkan lintas kota dan kabupaten. Jadi yang paling realistis dilakukan adalah bagaimana meminimalisir dampak banjir itu. Kalau menghilangkan banjir, kalau daerah tangkapan airnya sudah hilang, ya pasti banjirnya akan datang makin lama makin parah. Cuma bagaimana kalau itu memerlukan waktu yang panjang dan itu lintas kabupaten kota, maka yang kita lakukan adalah bagaimana ketika banjir itu datang, bisa dampaknya itu minimal. Di situ pemerintah hadir. Ya kita kan bisa aja contoh daerah yang terkena itu, yang paling mudah itu bagaimana kalau airnya numpuk banyak dalam waktu segera, kalau airnya bisa 6 jam 12 jam, kita kurangi jadi 3 jam, jadi 3 jam 2 jam. Apapun kita lakukan agar masyarakat kita tidak menderita mutar-mutar di
masalah banjir jangka pendeknya, tapi jangka panjangnya tentu harus melibatkan semua stakeholder untuk alamnya harus diperbaiki. Jadi kalau untuk pembangunan infrastruktur sekarang ini ya Ustadz, bisa nggak menurut pendapat Ustadz sendiri gimana itu? Ini kan pembangunan gencar di semua titik, sehingga masyarakat juga merasa terganggu ya dengan banjir, dengan jalanan macet, dengan semakin banyak permasalahan. Itu menurut Ustadz langkah itu bagus atau gimana itu? Ya, itulah tadi yang saya katakan, saya itu hidup besar tumbuh di Medan, merasakan betul apa yang disampaikan tadi. Maka tentu ketika kita menjalankan otoritas kita, kita berpikir harusnya semua dilakukan, orientasi utamanya adalah kenyamanan buat rakyat. Nah, makanya salah satu upaya ikhtiar kita untuk menuju Medan 1 itu, kita mau bersama-sama dengan rakyat. Sehingga kita hadir di sana akan kembali untuk kepentingan rakyat. Dalam tanda petik, cerita-cerita yang beredar, itu jabatan-jabatan pimpinan itu selalu kolaborasi antara orang-orang tertentu dengan pemilik modal tertentu. Sehingga ketika menjalankan otoritasnya, tidak berorientasi kepada rakyat, masyarakat, tapi berorientasi kepada pemilik modal. Nah, maka supaya kita tidak terjebak kepada keinginan-keinginan pemilik modal itu, kita mau dari awal berkoalisi dengan rakyat, sehingga nanti kita berhutangnya kepada rakyat, memberikan yang terbaik kepada rakyat, buat infrastruktur untuk kepentingan rakyat, bukan cuan gitu. Kalau cuan, ya itu tadi nggak penting rakyatnya dapat apa, yang penting cuannya kita dapat. Cuan, ya? Makanya kita kalau bersama dengan rakyat, apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang kita lakukan, sehingga rakyat tidak dikorbankan ketika kita melakukan yang namanya pembangunan itu. Tapi kesannya selama ini namanya pembangunan, tapi rakyatnya kok tidak merasa terbangun. Iya, makanya tidak merasa terbangun. Itu kan cara pikir ya, visi. Tapi kalau kita sudah memulainya bersama dengan masyarakat, maka faktor utama ketika melakukan sesuatu adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Iya. Itu istilahnya janji, bisa dibilang itu janji politik ya, janji visi dan misi yang Ustadz sampaikan untuk masyarakat Medan gitu ya. Saya kira normatif lah, normatif itu ya, harus gitu, begitu untuk gitu. semua permasalahan Medan ini. Tapi ada permasalahan yang selalu menjadi dilema, itu soal aparatur. Iya. Aparatur di pemerintahan itu selalu ada memang yang bagus, ada yang tidak bagus gitu ya kan. Jadi untuk menjalankan visi dan misi yang udah Ustadz buat gitu dengan bagus ya, kalau aku lihatnya udah keren gitu kan. Tapi menjalankan itu kan aparatur perlu juga tahu gitu. Jadi kalau untuk aparaturnya sendiri gimana itu? Iya. Saya pernah ditanya, apa sih yang dilakukan 100 hari pertama kalau terpilih? Kalau terpilih. Iya. Faktor utama untuk keberhasilan kepala daerah itu memang aparatur sipil negara. Ya, kita bilangnya lebih familiar birokrat. Nah, untuk birokrat yang tangguh, efisien, efektif untuk melakukan kerja-kerja pelayanan, pembangunan, dan administrasi di tengah-tengah masyarakat, maka harus dibangun birokrasi yang menggunakan pendekatan, orang kerennya itu merit system. Merit system itu pokoknya siapa yang punya potensi duduk di situ, punya kualifikasi untuk itu, dialah yang di situ. Makanya komitmen pertama ketika seandainya kita terpilih itu untuk memperkuat birokrat kita itu, kita akan menghilangkan istilah jual beli jabatan itu. Nggak ada jual beli jabatan, karena kalau jual beli jabatan pasti yang jadi pejabat adalah orang yang punya banyak duit. Tapi kita mau right man on the right place. Siapa yang punya kualitas, kualifikasi, dialah yang layak untuk menjadi
pemimpin. Bukan dia yang menjadi tim sukses, dia yang menjadi Iya, pemimpin. iya nggak bisa juga kan, karena ini sistem di Indonesia itu kan ketika kita belum jadi wali kota, maka kita punya tim sukses, termasuk partai di dalamnya. Tapi ketika kita terpilih, maka itu semua akan tinggal di luar. Berganti, kalaupun mau disebut partai, ya partai birokrat yang mendukung kita. Maka itu harus kita perbaiki. Kan kita nggak boleh bawa pendukung kita ke sana, mau diletakkan di mana. Karena di situ diisi oleh para birokrat. Maka birokrat ini mau kita bangun birokrat yang profesional. Misalnya dalam politik harusnya nggak boleh dilibat-libatkan gitu, nanti terkotak-kotak. Ini pendukung si anu, nanti giliran ada yang terpilih, balas dendam lah segala macam. Maka kita bangun aja secara profesional, merit system. Pokoknya siapa yang dia berkualitas, nggak perlu menjilat sana-sini. Maka dialah yang jadi pemimpin di unit-unitnya. Kalau pakai tadi pendekatan dari sekarang misalnya, dia dukung-dukung, kan saya dulu udah dukung Bapak, Pak. Sekarang giliran lah Bapak balas saya jadi eselon 2-nya gitu kan. Nah itu akhirnya menghilangkan objektivitas. Dan akibatnya, kalau kita berkeinginan tadi membangun medan seperti yang kita katakan sebelumnya, pasti nggak akan bisa berhasil. Harus dibangun birokrat yang sesuai untuk kita, yang efektif, efisien. Tentu di dalamnya merit system itu nanti akan ada pendidikan yang berjenjang, pendidikan yang fair, objektif, semua mendapatkan haknya gitu, untuk bisa mengembangkan kapasitas dirinya melayani masyarakat. Ustadz, pertanyaan terakhir nih. Ya. Aku ada mengutip pernyataan dari Profesor Mahfud MD, bahwa malaikat sekalipun jika masuk ke dalam sistem ini bisa berubah menjadi setan. Iya. Jadi pertanyaannya ini, mampukah kalau Ustadz ngelihat Medan saat ini, Pemko Medan saat ini, dan sistem komunitasnya semua yang di sini, mampukah Ustadz untuk menularkan rasa takut Tuhan kepada seluruh jajaran? Strategi apa kira-kira yang bisa Ustadz paparkan gitu kepada mereka? Iya, memang terlampau ekstrim ya yang disampaikan guru kita Prof. Mahfud itu. Tapi itu fakta yang tidak bisa kita ingkari. Makanya untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, memulainya dari awal dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bersih. Baru kita nanti bisa sampai di sana, auranya ditangkap di sana, katakanlah di birokrasi itu, bahwa yang datang ini adalah orang bersih, karena yang terdengar bagi mereka cara-caranya, cara-cara yang baik dan bersih. Tapi kalau sudah dengan cara-cara yang kasar, cara-cara yang melanggar aturan, menghalalkan segala cara, maka pasti mereka menangkap aura itu. Ini kita main lagi nih katanya. Tapi kalau dengan cara-cara yang bersih, dan mereka pasti menangkap bahwa yang terjadi di sekeliling mereka itu kan birokrat itu cerdas-cerdas. Mereka tahu yang masuk ini pemain atau memang betul-betul ingin memberikan kontribusi terbaik buat Medan. Nah itu modal utamanya. Makanya saya berkomitmen, nggak ada gunanya bagi saya sampai di sana dengan cara yang tidak benar. Jadi komitmen utamanya, caranya dulu harus benar. Kita ada aturan main, kita ikuti aturan main, dan dari sisi ruhaninya, saya mendoakan yang terbaik untuk saya dan pasangan saya. Sebagaimana saya mendoakan yang terbaik untuk saya dan pasangan saya, maka doa yang sama saya mintakan kepada Allah untuk yang terbaik juga diberikan kepada pasangan yang lain. Perkara siapa yang jadi wali kota itu Tuhan, gak mungkin tiga-tiga jadi wali kota. Tapi apapun yang datang dari Tuhan itu pasti terbaik. Dan saya minta saya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Juga untuk pasangan yang lain, saya berharap Allah memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi ini bukan pertandingan
ini bukan pertarungan, ini hanya proses untuk bagaimana ada calon lebih dari satu, lalu bisa mendapatkan satu yang terbaik menurut masyarakat. Ya, jadi yang penting dari awal kampanye hingga nanti pemilihan kita akan berusaha agar bersih ya, Ya, bersih, baik. Ya. sehingga masyarakat melihat bersih, Ya. aparatur melihat bersih, sehingga jalannya apabila terpilih nanti jalannya pemerintahan itu akan tetap kalau bersih. kita mau bersih, orang percaya gitu. Tapi kalau kita nggak bersih, mana percaya orang? Karena saya yang keyakinan prinsip hidup saya itu kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Tidak mungkin cara-cara jahat menghasilkan kebaikan. Kebaikan menghasilkan kebaikan, jahat akan menghasilkan kejahatan. Maka kita tidak punya pilihan. Kita pilih cara yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz Sama-sama. atas bincang-bincang ringannya. Sama-sama. Oke pemirsa, begitulah bincang-bincang singkat kita dengan Ustadz Hidayatullah yang pada Pilkada Kota Medan nanti akan bergandengan dengan Yasir Ridho Lubis di nomor urut 3. Jadi begitu visi misinya sudah disampaikan, masyarakat yang memilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.